Hadirin hadirat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan bersama-sama meneruskan kembali belajar tentang sholat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam sholat, bahkan hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam sholat. Setelah kita mempelajari beberapa fardunya wudhu, kita mempelajari batalnya wudhu, saat ini sampailah waktunya kita bersama-sama mempelajari tentang syurutus sholat, yaitu syaratnya sholat. Di dalam kitab kecil yang namanya kitab Safinatun Najah disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bahwa syaratnya sholat tersebut ada 5. Akan tetapi di kitab kecil yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita pelajari bersama, yang sedang kita telaah bersama, disampaikan bahwa syaratnya sholat yaitu ada 6, sebagaimana dinadhamkan oleh muallifnya. Syarate sholat iku ana 6 warnane. Siji, suci saking hadas cilik lan gedhe. Loro, kudu suci badane lan sandangane lan panggonane kabeh tanpa ana najise. Nomor 3, kudu ketutupan ngaurate. Lamun wong lanang awit puser tekan dengkule, dene ngaurate wadon iku kabeh badan, kejaba rai lan telapak lorone tangan. Nomor 4, kudu manjing waktune sholat. Nomor 5 iku kudu madhep ing kiblat. Nomor 6 kudu ngerti syarat rukune, kabeh kang wis ketutur dhuwur iku syarate. Sebagaimana disebutkan di dalam nadham tersebut bahwa rukunnya sholat, syaratnya sholat, kembali kita ulang, sebagaimana syaratnya sholat itu ada 6. Apa yang pertama? Yang pertama dari syarat sholat di sini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil diantaranya kita BAB. Contoh lagi diantaranya seni, kencing. Contoh lagi sentuhan laki-laki dan perempuan secara langsung yang bukan mahramnya. Ini hadas kecil. Maka ketika kita mau melaksanakan sholat, bersihkan dulu hadas-hadas tersebut dengan apa? Dengan cara kita berwudu, dengan cara kita bertayamum. Kecuali kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka kita harus suci. Yang kedua, kita harus suci, badan kita harus suci dari najis, pakaian kita harus suci dari najis, tempat yang buat kita sholat harus suci dari najis. Tidak boleh kita sholat kok menggunakan pakaian yang kotor. Tidak boleh kita melaksanakan sholat kok di tempat yang kotor. Ini tidak diperbolehkan. Syarat sholat yang nomor 3 yaitu harus tertutup auratnya. Aurat laki-laki sebagaimana disebutkan dalam nadham tersebut, lamun wong lanang awit puser tekan dengkule, berarti aurat laki-laki di dalam sholat yaitu barang kulit di antara lutut dengan pusar. Pusar niki wudel, wong Jawa niki ngarani
udal. Lan iki kedah tertutup sedaya. Auratipun tiyang estri ugi dipun ngendikaaken dene aurate wadon iku kabeh badane kejaba rai lan telapak loro tangane. Ngurate wong wedok niki ngauratnya orang perempuan ini semua anggota tubuh kecuali muka, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Syaratnya sholat yang nomor 4 yaitu harus setelah masuk waktunya sholat. Kita mau sholat asar, kita harus memasuki waktu asar. Kita mau sholat maghrib, harus dikerjakan setelah masuk waktu maghrib. Kita mau melaksanakan sholat isya, berarti setelah memasuki waktu isya. Syaratnya sholat yang kelima yaitu harus menghadap ke arah kiblat. Dada kita ini harus kita hadapkan ke Baitullah bagi yang di dalam Masjidil Haram. Kalau orang tersebut, kalau di antara kita kok berada di Masjidil Haram, berarti dada ini harus kita hadapkan ke Baitullah. Kalau kita kok berada di dalam tanah haram, berarti dada ini harus dihadapkan ke Masjidil Haram, syukur langsung ke Baitullah. Kalau kita di luar tanah haram, kita di Jawa, kita di Indonesia, maka dada ini harus kita hadapkan ke tanah haram, syukur langsung menghadap ke Masjidil Haram. Lebih syukur lagi seandainya dada kita ini langsung dihadapkan di Baitullah. Syaratnya sholat yang nomor 6 yaitu kita harus mengetahui syaratnya sholat dan rukun-rukunnya sholat. Maka walhasil yang nomor 6 ini diantara syaratnya sholat, berarti kita harus ngaji, kita harus belajar, kita harus mencari tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang baik dan benar, bagaimana ada berapa syarat-syaratnya sholat, ada berapa rukun-rukunnya sholat, dan kita hindari semua sesuatu yang membatalkan sholat. Maka dari semua ini syaratnya satu, kalau kita mau beribadah yang benar kita harus belajar, kita harus ngaji supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi wasilah diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup bersama-sama dengan bacaan Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.